Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Kak James percaya pasti semua dalam keadaan baik dan luar biasa tentunya. Teman-teman bersuka cita hari ini karena kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Namun sebelum itu teman-teman, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini dan kapanpun kami mendengarkan video ini, kami mendengarkan kepada suara-Mu yaitu firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, agar kami dapat belajar mengenai kebenaran firman-Mu, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah teman-teman, di ibadah-ibadah dan sharing firman Tuhan yang sudah teman-teman ikutin dari bulan ini, bahkan bulan sebelumnya teman-teman, kita sudah mempelajari series di mana kita mendalami 10 hukum Taurat, betul ya? Dari yang ke-1 dan yang terakhir minggu lalu kita sudah sampai ke hukum yang ke-8 oleh kakak yang sebelumnya. Dan hari ini teman-teman kita akan menyelesaikannya, yaitu kita akan membahas hukum yang ke-9 dan yang ke-10 ya. Nah, tapi sebelum itu coba kita flashback dulu apa saja yang sudah kita pelajari dari hukum pertama sampai hukum ke-8 dalam hukum Taurat yang tertulis dalam Keluaran 20 ya. Ini dia. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian di hukum kelima, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat yang keenam, jangan membunuh. Kemudian jangan berzina, jangan mencuri. Ya, itu dari hukum pertama sampai hukum yang ke-8. Dan hari ini kita akan bahas hukum yang ke-9 ya. Kita baca dulu di dalam Keluaran 20 ayat 16 sampai 17. Kak James akan bacakan Keluaran 20 ayat 16 sampai 17. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kita akan bahas ini teman-teman sama-sama mengenai hukum yang ke-9 dan ke-10. Kita akan bahas yang pertama, hukum yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu ya. Sebenarnya teman-teman, hukum yang ke-9 ini sangat sederhana ya. Yaitu sebenarnya kita tidak boleh berbohong. Tapi jangan lupakan kata yang berikutnya itu adalah saksi dusta tentang sesamamu. Nah, dulu Kak James tuh waktu masih kecil memahaminya salah. Kak James hanya berpikir, kita nggak boleh berbohong. Tentu nggak boleh berbohong. Tapi di sini lebih terperinci teman-teman. Jangan berbohong tentang sesamamu ya. Jadi ada dua poin. Yang pertama itu jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Dan yang kedua itu adalah tentang sesamamu. Oke? Jangan bersaksi dusta udah pasti, itu berarti kita tidak boleh berbohong. Dan tentang sesamamu itu berarti kita tidak boleh memfitnah orang lain ya. Jadi apa sih yang ditekankan dalam hukum yang ke-9 ini? Yaitu adalah kita jangan memfitnah orang lain. Paham ya teman-teman ya? Fitnah itu apa? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong atau palsu dan tidak berdasar kebenaran. Disebarkan seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menuduh dan menjelekkan nama baik atau menodai kehormatan orang lain. Itulah fitnah teman-teman ya. Dan tahukah teman-teman bahwa perkataan bohong, kasar, kejam, dan fitnah itu dapat membunuh orang secara perlahan. Oh ya? Betul teman-teman. Perkataan buruk itu ya teman-teman ya, itu mematikan tubuh, perasaan, pikiran, hati manusia. Itu sangat kejam teman-teman. Makanya ada ungkapan yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan itu kenyataannya benar teman-teman. Kalau membunuh, maaf teman-teman, kalau membunuh mungkin yang dibunuh itu mati kemudian selesai, tidak ada apa-apa lagi. Tapi kalau fitnah teman-teman, maka fitnah itu membuat orang itu tersingkir, kemudian dia tidak berdaya, sakit, menderita kepanjangan, sampai akhirnya mati.
karena fitnah. Itu semua di perkataan, teman-teman. Jadi fitnah ini jelas saja bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang terpuji, dan Tuhan tidak mau kita melakukan ini sampai Tuhan menaruhnya dalam 10 hukum Taurat, ya. Nah, dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan manusia, menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi, siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?" Apa sih yang dimaksud oleh Yakobus dalam ayat ini, teman-teman? Penulis Yakobus itu menasihatkan jemaat agar tidak saling memfitnah, ya. Kalau kita memfitnah saudara kita, itu sama saja kita telah menjadi pembuat hukum. Itu yang dijelaskan dalam ayat ini, teman-teman. Sama aja kita ini bukan penurut hukum, kata Pak Yakobus, tetapi kita adalah pembuat hukum. Nah, sedangkan menurut Yakobus, menurut firman Tuhan, yang berkuasa, yang berhak menjadi pembuat hukum, yaitu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan, di atas segala Tuhan. Dialah yang menjadi hakim atas umatnya. Kita tidak bisa menjadi hakim, teman-teman. Yang ada kita dihakimi oleh Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, memfitnah itu kita berarti sudah melangkahi Tuhan atas apa yang seharusnya Dia lakukan. Tuhan tidak memfitnah, tapi Tuhan menghakimi. Dan kalau kita memfitnah, itu sama saja kita menghakimi orang lain. Jadi teman-teman, kembali lagi, Tuhan tidak mau kita memfitnah orang lain, tidak mau bersaksi dusta tentang sesama kita, ya. Karena Tuhan sendiri, Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan, ya. Dan Tuhan itu mau memberikan kasih-Nya, menyelamatkan kepada orang yang hidupnya saling mengasihi. Dan untuk orang yang hidupnya saling memfitnah, Tuhan pasti akan membinasakan mereka. Itulah yang kita pelajari, teman-teman, dari hukum yang ke-9 ini. Dan umumnya ya, teman-teman, ya, orang yang memfitnah itu adalah orang yang iri hati, ya. Mereka itu dengki melihat keberhasilan orang lain, kebahagiaan orang lain yang melebihi dirinya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu ini dilengkapi dengan hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini milik sesamamu. Kita baca sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah hukum yang ke-10. Di sini jelas Tuhan menyatakan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang iri hati, yang mudah cemburu, yang mudah jealous dengan orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah iri hati, nanti larinya kepada fitnah itu, teman-teman, ya. Jadi hukum yang 10 ini adalah kita jangan mengingini milik sesama kita. Memang di sini dikatakan banyak hal, ada rumah, ada istri, ada hamba, ada lembu, keledai, atau apapun. Nah, yang ditekankan, teman-teman, sebenarnya yang kata terakhir ini, apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi, teman-teman, kita tidak boleh punya hasrat, ya. Hasrat apa? Sebenarnya ini lebih ke psikologi, teman-teman. Kita ingin punya apa yang orang lain punya. Nah, sebenarnya ini larinya kemana? Larinya ini sebenarnya kepada kita tidak mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Nah, Tuhan tidak mau itu kita lakukan. Tuhan mau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita, ya. Karena iri hati itu itulah, teman-teman, itu adalah akar yang harus kita cabut dalam diri kita. Tuhan tidak mau hati kita ini ada iri hati, ya. Ada cerita yang teman-teman sudah sering dengar, yaitu cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudaranya, ya. Teman-teman ingat cerita itu? Yusuf dibuang ke sumur, kemudian dijual saudara-saudaranya menjadi seorang budak. Akan tetapi di saat itu, teman-teman, ada satu orang kakaknya Yusuf, yaitu Ruben. Sebenarnya dia memiliki belas kasihan kepada Yusuf waktu Yusuf dianiaya oleh saudaranya. Roh Kudus juga sudah mengingatkan dalam hatinya
untuk mengasihani Yusuf. Akan tetapi kepekaan Ruben itu hilang, teman-teman. Kenapa? Karena adanya iri hati. Jadi karena Ruben iri hati, akhirnya dia tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Apa yang kita pelajari, teman-teman? Ternyata iri hati itu menutup telinga kita terhadap suara Roh Kudus. Sekali lagi, teman-teman, iri hati itu menutup telinga kita kepada suara Roh Kudus. Dan ini sangat berbahaya. Kita tahu Tuhan bekerja lewat hidup kita itu dengan kuasa Roh Kudus. Salah satunya. Dan kalau kita tidak punya atau kita menyimpan iri hati dalam hati kita, maka kita tidak bisa peka terhadap suara Tuhan lagi. Kita dibutakan oleh iri hati tersebut. Jadi rasa iri hati dari saudara-saudara Yusuf ini juga berujung kepada hal-hal yang buruk ya, teman-teman ya. Jadi setelah Yusuf dibuang, memang ada masa beberapa tahun kemudian, tetapi pada akhirnya di ujungnya, siapa yang lebih diberkati Tuhan? Yaitu adalah Yusuf. Malahan saudara-saudaranya meminta pertolongan kepada Yusuf ketika Yusuf diberikan kuasa oleh Firaun menguasai Mesir dan kelaparan terjadi, malah saudara-saudaranya yang datang minta tolong kepada Yusuf. Nah, fakta dalam Alkitab mencatat bahwa orang yang iri hati juga akan mengalami kematian rohani, teman-teman. Dan kematian rohani itu akan beranjak kepada juga penderitaan fisik ya. Nah, Amsal 14 ayat 30 mengatakan apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang, ya. Itulah mengapa kita harus menjaga tubuh kita dengan menjaga hati kita terlebih dahulu. Karena dari hati juga terpancar kehidupan kita, teman-teman, ya. Dan Pengkhotbah 4 ayat 4 juga mengatakan, aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati terhadap seseorang terhadap yang lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ternyata iri hati itu membuat segala jeripayah manusia itu sia-sia. Itu, teman-teman. Kita berusaha susah payah dalam kehidupan ini, tapi itu semua sia-sia di mata Tuhan. Tuhan tidak menyertai itu kalau kita punya iri hati dalam menjalani kehidupan kita. Itu, teman-teman, yang Tuhan mau kita mengerti hari ini. Pertama, jangan bersaksi dusta tentang sesama kita, jangan memfitnah orang lain, dan juga jaga hati kita. Kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh membandingkan diri kita terhadap orang lain. Mungkin mereka hidupnya lebih nyaman, tapi bukan itu yang kita kejar dalam dunia ini, teman-teman. Semua orang itu punya panggilannya, semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing, dan Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa untuk setiap orang. Bukan orang yang terlihat bahagia saja, tapi semua orang Tuhan rencanakan itu rencana yang baik. Nah, teman-teman tidak perlu melihat ke kanan ke kiri lagi, tidak perlu membandingkan diri lagi, tapi teman-teman lihat saja apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan teman-teman. Tuhan sudah jelas membenci iri hati, karena iri hati dapat melukai orang lain dan juga dapat melukai diri kita. Itu saja firman yang mau disampaikan hari ini, teman-teman. Kiranya ini jadi berkat bagi kita semua. Dan Kak James mau berdoa buat kita sekali lagi atas firman yang sudah kita dengar ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar ini. Kami belajar lewat hukum Taurat bahwa kami ada peraturan-peraturan yang harus kami taati, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, di saat kami menaati peraturan Tuhan, di situ kami memuliakan nama Tuhan. Itulah kami memuliakan-Mu dengan ketaatan kami, Tuhan. Dan hari ini kami belajar di hukum yang ke-9 dan ke-10. Kami tidak mau menjadi orang yang bersaksi dusta, memfitnah orang lain, mengabarkan kabar yang buruk. Karena kami tahu itu sangat berbahaya buat kehidupan orang lain dan juga kehidupan kami. Dan kami juga belajar, Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang iri hati, orang yang menyimpan rasa cemburu yang tidak baik, Tuhan. Kami mau buang itu dalam diri kami, karena kami tahu Tuhan membenci itu. Kami belajar untuk mengucap syukur atas apa yang kami miliki, mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada diri kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapa, biar Roh Kudus bekerja lewat firman ini, biar firman ini melekat dalam diri kami bisa menghidupinya. Kami mengucap syukur, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, thank you udah mendengarkan firman ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.